Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja. Kang Gunggun, wajah Janus media sosial bisa positif, bisa negatif. Yang negatif digunakan untuk propaganda, ideologi kekerasan. Gimana mengantisipasi media sosial itu? Harus kita maknai bahwa ada satu perubahan ruang gerak di website dan media-media sosial yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang diidentifikasi sebagai kelompok intoleran, termasuk juga mereka yang kemudian mendiseminasikan gerakan terorisme. Contohnya misalnya kalau dulu hanya banyak menggunakan portal atau website saja, sekarang itu sudah modelnya bukan pada pola produksi dan konsumsi berita, tetapi lebih pada gerakan symbolic convergence atau penyatuan simbolik melalui membangun kesadaran kelompok bersama lewat media-media yang kanalnya disediakan oleh media sosial. Contohnya misalnya entah itu lewat Twitter, Facebook, kemudian juga banyak di Instagram, dan juga jangan salah itu adalah WA dan grup BBM. Nah, ini dipergunakan semua kanalnya. Dan link berita yang kecenderungannya intoleran tadi dan bahkan mungkin gerakan teroris itu disebar lewat grup-grup ini. Dan mereka yang kemudian kecenderungannya tertarik, disitulah terjadi proses intensnya penyebaran dan propaganda. Jadi ada dua step sekarang, bukan hanya orang diarahkan pada satu link, tetapi link ini justru disebarkan dan dibikin grupnya, dan di grup itulah terjadi yang disebut dengan penyebaran gagasan. Gimana strategi negara untuk mencegah bahwa media sosial menjadi penyebaran kekerasan, penyebaran hasutan dan lain sebagainya? Saya sih berharap tidak hanya pada yang kemarin seperti dilakukan oleh BNPT, hanya memblokir. Jangan memblokir, jangan efektif ya? Jangan cuma memblokir setelah, dan itu pun pemblokirannya kemarin menurut saya agak serampangan. Karena tidak melakukan identifikasi berbasis metodologi wacana ya, atau misalnya framing atau konten analisis yang bisa dipertanggungjawabkan dulu terlebih dahulu, kemudian itu menjadi satu sumber evidence yang untuk kemudian memblokir, karena ini kan negara demokrasi ya. Tetapi kemudian yang harus menurut saya menjadi catatan adalah bukan hanya pada pemblokirannya, tetapi ada strategi-strategi lain. Misalnya adalah strategi counter wacana, mulai dari model diseminasi. Ini harus intens dilakukan dengan cara misalnya juga menyebar gagasan damai dengan bukan hanya pada web-web yang sifatnya formal, tetapi juga media sosial bisa digunakan. Dan saya melihat model sindikasi ya, sindikasi dalam penyebaran gagasan itu juga menjadi penting. Misalnya apakah dengan NU online, apakah dengan Muhammadiyah, apakah dengan organisasi-organisasi kepemudaan, dan itu menurut saya lebih efektif. Lebih efektif ya, daripada karena akan pemblokiran. semakin mendekatkan ya model diseminasi itu dengan kantong-kantong komunitas. Oke. Ya. Kang Yudi, yang ditawarkan adalah sebenarnya counter narasi terhadap narasi-narasi yang ada. Kalau menurut Anda punya pandangan lain nggak untuk mencegah agar polarisasi akibat media sosial ini tidak makin parah dan makin parah? Iya sebenarnya kan ada teori namanya usage and gratification. Jadi pengaruh penyebaran sosial media juga tergantung pada daya reseptif daripada orangnya itu sendiri. Dalam hal ini seperti juga makanan. Orang yang terbiasa makan bermacam-macam makanan, dia punya preferensi makanan apa yang bisa dia makan. Artinya juga kelebaran daya kecerdasan, frame of reference kita juga akan menentukan media seperti apa yang akan dibaca gitu. Ya. Dalam hal ini berarti yang penting adalah pendidikan literasi, memperkaya kerohanian manusia, memperkaya kecerdasan. Karena orang yang punya tingkat kedalaman, kecerdasan, wawasan, analisis yang kuat, tentu dia akan merasa tidak akan suka membaca hal yang cetek, yang dangkal. Nah sekarang ini penyebaran media yang dangkal ini, konten-konten dangkal ini mendapatkan ruang yang luas karena juga ceruk para pembacanya dangkal. Nah oleh karena itu pendidikan literasi, memperkuatkan kembali kecerdasan peserta didik, pencerdasan publik itu menjadi penting karena sebenarnya media sosial ini penerjemahan baru aja dari tradisi kelisanan sebenarnya. Oke. Jadi erudisi, literasi itu harus diperkuat. Oke. Saya kira. Romo Muji, kalau ditawarkan literasi, tapi industri kebohongan itu udah menjadi industri yang bermotifnya bukan hanya politik tapi komersial sebetulnya. Iya, uang. Nah, saran Anda ada sekarang kok kebohongan di industri dan ada orang konsumen juga gitu. Saya kira harus terus counternya itu. Kenapa? Karena saya cukup optimis juga
Karena di tingkat grassroots kemarin saya juga lihat itu kelompok muda yang dari NU itu, mereka sekarang sudah tingkatnya buat film juga mengenai pesantren untuk itu tadi mengcounter ISIS, mengcounter yang teroris dan segala macam. Tapi juga untuk tadi itu literasi. Apa itu literasi? Belum lama tahun ini saya kira menjadi tahun literasi sekali. Maka 2017 saya mengharapkan literasi dalam arti tidak hanya pencerahan akal budi, tapi juga kesadaran. Kesadaran siapa? Kita berkebangsaan. Tapi jangan-jangan orang bermain media sosial sebagai ekspresi kebebasan berpendapat. Terserah mau berpendapat apa. Nah, di situ saya kira pengaturan hukum itu harus tegas. Ya, dan di situ saya kira harus diimbangi bareng dari mereka yang counter narasi, termasuk juga kalau kita lihat beberapa media dan segala macam menampilkan sosok hero-nya yang memang melawan dengan mereka yang tidak peduli dengan global yang egoistis, tapi ada pahlawan kehidupan di sini semua. Dan sekarang kan banyak sekali. Dan itu muncul. Dan saya melihat itu efektif. Karena Hukum bisa menjawab? Bisa menjawab. Karena anak-anak yang muda akhirnya akan bisa melihat. Survei terakhir mengenai soal kekerasan, yang muda-muda sudah tidak terpikat ke sana lagi. Itu menarik itu. Oke. Ya. Prof Gayus, ada tawaran juga hukumnya tidak bisa menjangkau soal ekspresi kebebasan di media sosial, ujaran-ujaran kebencian. Kekuasaan hukum itu dan kekuasaan yang lain termasuk kekuasaan presiden itu pada satu lingkup suprastruktur politik sebuah negara. Yang lebih besar lagi adalah infrastruktur politik negara yang terdiri dari partai-partai politik, kekuatan agama yang mengkristal menjadi kelompok-kelompok. Ada orang yang kemudian memaki-maki presiden, menghasut melalui media sosial. Apakah kemudian instrumen hukum, instrumen KUHP tidak bisa menjangkau? Kita cukup mengatur dengan baik. KUHP maupun lex spesialis untuk penghinaan agama. Itu ada semua. Tinggal penakalan. Ini memang satu kekuasaan. Tapi yang saya kemukakan adalah ada infrastruktur di luar ultrastruktur kekuasaan kewenangan tadi. Di sini juga lebih besar kekuatannya. Nah, kekuatan ini di antara partai politik ada di dalamnya dalam bentuk politik praktis yang digunakan dengan keyakinannya kelompok agama dengan keyakinannya juga atau imannya. Meski ada ketidakpastian global, optimisme harus menjadi fondasi menyongsong Fajar 2017. Tahun 2017 akan menjadi tahun serba politik untuk menuju pemilu 2019. Belajar dari 2016, stabilitas politik dan kesetiaan pada demokrasi dan amanah rakyat akan menjadi faktor menentukan kematangan demokrasi Indonesia. Demikian Satu Meja malam ini. Sampai jumpa pada Satu Meja pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.